Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar materi memahami makna Asmaul Husna, yaitu lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Hari ini kita akan belajar lafal dan makna Asmaul Husna hanya 2. Kita belajar 2 dulu, yang lainnya nanti kita pelajari di lain waktu. Hari ini kita akan belajar lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang kita bahas yang Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Di situ ada huruf alif, huruf lam, huruf ro, ha, mim, nun. Dibacanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, iya, artinya Maha Pengasih. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu aku senang menolong teman. Di sebelahnya itu ada gambar anak laki-laki menolong temannya yang terjatuh. Jadi kita itu harus saling mengasihi sesama teman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Yang kedua, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ada huruf alif, huruf lam, ro, ha, ya, dan mim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Diingat-ingat, diperhatikan bacanya. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Di sebelah itu ada gambar seorang murid, yaitu membantu seorang bapak-bapak untuk berjalan yang kakinya sedang sakit. Nah, itu termasuk contoh kasih sayang dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah itu bersifat Maha Penyayang. Kita sebagai umatnya juga harus bersifat Maha Penyayang. Allah sangat menyayangi dan mengasihi makhluknya. Semua kebutuhan makhluknya disediakan oleh Allah. Kita harus mensyukuri pemberian dari Allah dengan cara apa? Dengan cara taat dan patuh kepada perintah Allah. Taat dan patuh kepada perintah Allah itu contohnya bagaimana? Kita mengaji, kita belajar, kita menghormati orang tua, menghormati guru. Itu contoh-contoh kalau kita itu taat
dan patuh kepada Allah. Lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu terdapat dalam kalimat basmalah. Kalimat basmalah itu apa? Nah, setiap kita hendak melakukan sesuatu, kita membaca basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya, lafal basmalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya? Tadi dalam lafal basmalah ada kalimat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalian percaya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Ya, kalian harus percaya. Apa buktinya kalau Allah itu sayang sama kita? Kalau Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Coba kita lihat apa buktinya. Nah, kita dapat melihat karena Allah memberikan mata kepada kita. Kalian semua punya mata? Nah, mata kalian bisa dibuat melihat? Itu adalah karunia pemberian dari Allah. Dengan mata, kita dapat melihat keindahan alam. Ketika kalian berjalan-jalan ke pantai, ke sawah, ke gunung, itu semua adalah keindahan alam. Kalian dapat melihatnya karena kalian memiliki mata. Mata pemberian dari siapa? Pemberian dari Allah. Ketika ada seseorang yang tidak diberikan mata sama Allah, mungkin diberi mata tapi tidak bisa melihat. Nah, di situ mereka tidak bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Jadi, kalian harus bersyukur kalian diberikan mata sama Allah. Jadi kalian bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Kita harus menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang baik-baik saja. Kita melihat sesuatunya yang baik, yang bermanfaat buat kita. Ketika ada sesuatu yang jelek, yang tidak bermanfaat buat kita, kita tidak usah melihatnya. Itu cara bersyukur ketika kita dikasih mata oleh Allah. Selanjutnya, kita dapat mendengar karena Allah memberikan telinga kepada kita. Nah, ketika kalian tidak diberi telinga sama Allah, apa kalian bisa mendengar? Jelas tidak bisa nih, karena kita mendengar menggunakan telinga. Dengan telinga kita dapat mendengar suara azan, mendengarkan guru mengajar, dan mendengarkan nasihat orang tua. Ketika kita tidak bisa mendengar, kita tidak memiliki telinga, atau telinga kita tidak bisa berfungsi untuk mendengar, kita akan kesusahan dalam menjalani hidup nih, karena kita tidak bisa mendengarkan orang lain berbicara, tidak bisa mendengarkan guru mengajar, tidak bisa mendengarkan azan. Ketika orang tua memberi nasihat buat kita juga tidak bisa mendengarkan. Karena kita mendapatkan telinga, diberikan telinga oleh Allah, maka kita harus bersyukur dengan cara mendengarkan hal yang baik-baik. Nah, kita harus menggunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja. Misalnya kalian mendengar teman kalian berkata kotor, itu berarti kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Lebih baik kalian pergi, tidak usah mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Gunakan telinga kita hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Itu contoh, itu bukti kalau kalian bersyukur diberikan Allah telinga. Yang selanjutnya, kita dapat berbicara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mulut kepada kita. Mulut kita harus digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, kalian punya mulutnya dijaga.
dibuat berbicara yang baik-baik saja. Jangan berbicara kotor, jangan digunakan untuk membentak orang tua, jangan digunakan untuk berkata kasar sama bu guru, sama pak guru, jangan digunakan buat marah-marah sama temannya. Mulutnya dijaga, digunakan buat berkata yang baik-baik. Dengan mulut kita mengucapkan lafal dzikir dan doa. Nah, kalian bisa berdoa, meminta sesuatu yang baik, berdoa, meminta ilmu yang bermanfaat. Itu kita menggunakan mulut. Jadi kita harus bersyukur sama Allah karena Allah sayang sama kita. Allah memberikan, mengasihi kita. Allah memberikan kita mulut untuk berbicara. Tentunya untuk berbicara hal-hal yang baik. Kita diberikan mulut untuk berzikir dan berdoa. Selanjutnya, kita dapat mencium berbagai aroma karena Allah memberikan hidung kepada kita. Nah, hidung juga bagian alat pernafasan. Dengan hidung kita dapat bernafas dan menghirup udara. Bayangkan kalau kita tidak punya hidung. Nah, kita tidak bisa hidup karena kita tidak memiliki alat pernafasan, kita tidak bisa menghirup udara. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah karena sudah menyayangi kita, memberikan kita hidung buat bernafas. Ya, selanjutnya kita dapat memegang sesuatu karena Allah memberikan tangan kepada kita. Dengan tangan kita dapat memegang, menulis, belajar, bekerja, dan lain-lain. Tangan harus digunakan untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik akan mendatangkan manfaat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan tangan kepada kita. Selanjutnya, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Kita pasti tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Semua itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pemberian Allah yang penuh kasih sayang harus kita jaga. Kita harus memelihara dan menggunakannya dengan baik. Itu cara kita bersyukur kalau Allah sayang sama kita, Allah peduli sama kita, Allah pengasih sama kita. Jadi dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik, menggunakan semua yang diberikan Allah, digunakan pada hal-hal yang baik, itu bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Contoh perilaku yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih. 1. Memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut. 2. Ikut bersedih melihat teman yang ditimpa musibah. 3. Menghormati orang tua dan guru. 4. Membantu teman tanpa membedakan kaya atau miskin. Yang kelima, memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas. Yang keenam, membantu seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menjenguk teman yang sakit. Contoh perilaku yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. 1. Membantu orang tua di rumah. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. Yang ketiga, memberi makan hewan yang kelaparan. Yang keempat, menyayangi teman dan saudara. Yang kelima, mendoakan teman yang sedang sakit. Yang keenam, merawat tanaman dengan baik. Yang ketujuh, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Sekarang tugas kalian hari ini adalah mengisi teka-teki. Nah, teka-tekinya seperti ini. Ada kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya ini adalah tempat dari jawaban kalian dari pertanyaan yang sudah diberikan sama bu guru. Pertanyaan yang pertama, ucapan yang diberikan ketika kita diberi hadiah adalah
Pertanyaan yang kedua, kita diberi kaki untuk. Pertanyaan ketiga, apabila ada teman kita yang sedang bertengkar, sikap kita sebaiknya. Pertanyaan yang kelima, perkataan yang diberikan ketika kita berbuat salah adalah. Pertanyaan yang kelima, siapa yang menciptakan tumbuhan? Ada 5 pertanyaan, nanti jawabannya ditaruh di kotak-kotak seperti ini ya. Nanti minta tolong sama bunda, sama mama untuk membuatkan kotak-kotaknya, atau kalau bisa kalian buat sendiri itu lebih bagus. Nah, tugasnya ada 2. Yang pertama tadi mengisi teka-teki, yang kedua mengucapkan lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian di video. Jadi tugasnya 2 nih. Yang pertama tadi mengisi teka-teki, yang kedua mengucapkan lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tugas yang pertama dikirim berupa foto, tugas yang kedua dikirim berupa video. Tugas dikirim japri WA ke nomornya Bu Ella. Oke, terima kasih anak-anak. Materi hari ini semoga membawa manfaat buat kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Baiklah anak-anakku yang solih dan solihah, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan tetap di rumah saja. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.